Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tugas yang minggu lalu. Ya, tentukan fenomena-fenomena lain ya yang menguatkan bukti kebenaran hari kiamat. Banyak sekali ya. Ya, selain ada gempa, pernah tsunami, apalagi banyak sekali ya. Ya, kita lihat ya. Sejak Nabi Adam tidak ada manusia yang terus hidup semuanya sampai sekarang ya. Apakah ada manusia yang hidup sepanjang masa? Tidak, paling umurnya paling berapa tahun? Ya, 100 sekian tahun ya, tapi rata-rata 60 sampai 70 tahun rata-rata ya. Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya ada kematian, ada hari akhir. Kemudian apalagi? Nah, jasad para syuhada atau penghafal Al-Quran yang masih utuh meskipun sudah dikubur puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya. Ini banyak sekali ya bukti-bukti nyata bahwa para syuhada atau penghafal Al-Quran ya, yang betul-betul getol terhadap agama ini jasadnya masih utuh ya. Jasadnya masih utuh ketika sudah puluhan atau ratusan tahun dimakamkan. Kemudian telah nampak tanda-tanda mendekati kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu banyak sekali tanda-tandanya yang sekarang ya. Ya, saya kira sudah tahu semuanya, tanda-tandanya itu sudah sangat nampak. Nah, kita lanjutkan materinya adalah sekarang tentang jembatan Sirat. Ya. Apa itu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga? Ya, mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini maaf keliru tulisannya, as-sirat yang benar ya. Itu tergantung kepada amal setiap manusia. Ya. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan. Pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan ya pada hari tersebut. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari pembalasan. Hari keadilan ini betul-betul adil ya. Mana yang berbuat baik, mana yang berbuat buruk, mana yang beriman dan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di yaumul jaza tadi, hari pembalasan, orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik di dunia, tidak zalim ya di dunia, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi lewat jembatan Sirat tadi wes ya, bablas sampai surga, tidak mampir ke dalam neraka. Ini surga ini gambarnya ini hanya lukisan saja ya, hanya yang menggambarkan. Surga itu tidak bisa terbayangkan oleh otak kita. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlihat oleh mata manusia ataupun tidak pernah terdengar oleh telinga. Saking luar biasanya, saking indahnya, saking nikmatnya kenikmatan yang ada dalam surga tidak pernah ya tergambarkan oleh bayangan manusia. Ini luar biasa di dalam surga. Nah, kemudian orang yang beriman tetapi masih berbuat maksiat atau berbuat tidak baik ya, masih berbuat zalim dengan manusia tapi masih punya rasa keimanan ada dalam dirinya, maka dia akan dicuci dulu ya, mampir ke dalam neraka. Jadi ketika lewat jembatan Sirat ya, dia akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan dosanya yang dia perbuat. Ya, kalau sudah maka dia akan, ini sifatnya sementara ya. Kalau sudah maka dia akan masuk surga ya, selama-lamanya. Sedangkan orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ya, kita mengatakan orang kafir alias orang yang tidak beriman atas agama Allah Subhanahu wa taala ini, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada nabinya dan seterusnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, ini selama-lamanya. Jadi seperti itu. Nah, hikmah apa yang kita dapatkan ya beriman kepada hari akhir? Di antaranya adalah kita bisa meningkatkan kualitas iman kita serta ibadah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan nanti dihisab
ya kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu. Nah, kemudian apalagi selalu berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Jangan lupa, kita ingat akan dipertanggungjawabkan kelak dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berusaha untuk tidak berbuat maksiat, berbuat tidak baik kepada orang lain dan seterusnya. Jadi kita tahan ya. Kita tahan untuk tidak berbuat. Kalaupun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada orang lain, maka kita berusaha untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian memohon maaf kepada orang yang telah kita berbuat zalim kepadanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, tugasnya silahkan bertanya apapun. Ya, tidak harus terkait dengan materi, insya Allah akan saya jawab. Ya, silahkan bertanya. Ya, apapun pertanyaannya, insya Allah kita bahas minggu depan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.